Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Puspitasari, NIM 2020 SEK 49, asal dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Nah, untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem dan prosedur prinsip mudharabah dan musyarakah. Nah, pertama, kita masuk ke mudharabah terlebih dahulu. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha atau mudharib dan pihak yang memiliki modal yang disebut sahibul mal. Nah, sedangkan mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pertama, sahibul mal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, ada jenis-jenis mudharabah. Nah, mudharabah dibagi menjadi dua jika dilihat dari segi transaksi, yaitu yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah mutlaqah yaitu usaha yang diajukan oleh mudharib kepada sahibul mal. Nah, dalam akad ini pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberi modal usaha. Sedangkan yang mudharabah muqayyadah yaitu usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal, sedangkan yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya pengelola yang menjalankan usaha. Nah, di sini ada beberapa ketentuan hukum mudharabah, yaitu yang pertama, mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mualak dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah, karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang terakhir yaitu jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Nah, kita langsung saja masuk ke skema, yaitu yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh dana. Nah, jadi yang harus aktif itu nasabahnya, karena dalam ini dia yang butuh modal. Yang kedua, ada bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah ketika nasabah memiliki keahlian tertentu. Apabila nasabah ingin meminjam, maka harus 100%. Nah, apabila nasabah sudah memiliki modal, maka tidak boleh membantu usaha itu. Karena apa? 100% harus dari pemilik modal. Yang ketiga, ada ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Nanti di luar kontrak maka akan terjadi yang namanya cacat kontrak. Yang keempat yaitu jika terjadi kerugian maka menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Baik dari sisi uangnya, dari sisi finansialnya. Nah, yang kelima yaitu setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nisbah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Nah, yang kedua yaitu musyarakah. Nah, musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama. Nah, selain itu juga musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati. Nah, di sini ada jenis-jenis musyarakah, yaitu yang pertama musyarakah syirkah, amlak syirkah, dan yang kedua ada syirkah ukhud syirkah. Nah, yang pertama syirkah amlak itu muncul dari sesuatu yang alami. Sedangkan yang syirkah ukhud yaitu berdasarkan inisiatif untuk melakukan kerjasama. Nah, kita masuk ke dalam skema pembiayaan musyarakah, yaitu nasabah mengajukan pembiayaan
kepada bank dengan akad musyarakah dapat mendapatkan tambahan modal. Nah, ini kita harus bisa membedakan antara mudharabah dan musyarakah. Kalau mudharabah itu mendapatkan modal 100% dari pemilik modal, sedangkan kalau musyarakah itu harus ada kata tambahan karena bank tidak membiayai secara keseluruhan dan pengusaha itu harus memiliki modal terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Artinya kontribusi itu apa? Kontribusi dari dua sisi. Yang pertama, kontribusi dana. Berarti bank itu ngasih dana dan pengusaha juga ikut ngasih dana. Kemudian kontribusi skill. Jadi bank ikut jadi manajemen langsung dan pengusaha juga jadi manajemen langsung. Yang ketiga yaitu ada dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekerja sama, dan yang terakhir bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabahnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.